Halo konco besi semuanya. Welcome back di Pusloris. Dan kali ini kita ketemu lagi di acara Diana. Ya, Diana diskusi anggrek akhir pekan. Dan di pekan ini kita akan membahas mengenai gulma-gulma atau tanaman-tanaman yang biasanya bersarang. Apa sih bersarang ya? Yang biasanya dia akan tumbuh di sekitar media tanamnya anggrek ya. Tenang, nggak semua gulma ini mereka berbahaya. Bahkan beberapa di antara gulma ini adalah tanaman apotek hidup atau bisa digunakan sebagai obat ataupun tanaman hias. Yuk, selama beberapa waktu ke depan bersama dengan Mbak Beb di acara Diana kita akan bahas mengenai gulma pada anggrek. Yes, kita kembali lagi ke acara gulma. Waduh, bukan ke acara Diana. Nah, konco besti, ini adalah beberapa gulma yang Mbak Beb ketemukan ya. Tak temuke ya di media tanam anggreknya Mbak Beb. Gulma ini adalah berupa tanaman ya, tanaman yang dia memang senang banget kelembapan. Biasanya ini menggunakan menggunakan tangan, bisa dibasmi ya, dan dia akan muncul. Kenapa di sini? Karena memang kondisinya lembab banget ya. Ini media pakai media arang dan ini cukup lembab banget. Hampir di semua media. Contohnya ini juga di serabut kelapa, dia ini juga muncul ya. Dan so far is okay selama dia mengganggu dan tidak banyak. Tapi akan lebih baik kalau memang dia harus dibasmi. Kenapa? Karena dia juga ikut menyerap nutrisi sih dari pupuk-pupuk yang sudah disebarkan, apalagi kalau slow release ya pupuknya ya kayak gitu. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa gulma tersebut. Yang pertama ini namanya pacar Cina. Ya, pacar Cina ini salah satu gulma yang paling sering ada di media tanam anggrek. Tapi tahu kapan konco besti bahwa ternyata pacar Cina ini merupakan salah satu tanaman obat atau apotek hidup. Ya, pacar Cina ini bisa mengobati penyakit linu, pegal linu, dan kemudian juga untuk ginjal kayak gitu sih. Plus ini juga mengandung banyak vitamin C yang bisa berguna banget untuk kesehatan kulit dan juga imunitasnya kita. Biasanya Mbak Beb ya, ketika Mbak Beb bersih-bersih kayak gini, kalau ketemu sama pacar Cina ini, Mbak Beb akan masak jadi pecel gitu ya. Akan masak jadi pecel Beb ya. Ya, akan masak jadi pecel atau kayak gitu, karena ini selain sebagai obat dia juga bisa sebagai sayur ya. Ini gulma yang pertama, ini pacar Cina. Banyak banget manfaatnya dan jangan sembarangan dibuang gitu ya. Kalau konco besi mau makan is okay banget gitu ya. Jadi istilahnya kita dapat beberapa keuntungan kayak gitu loh ya. Oke, kita lanjut ya ke gulma berikutnya. Gulma berikutnya sering muncul adalah nih, modelnya kayak semanggi. Apa ya? Ini daun, saya kalau ngomongnya ini daun lima, daun ini. Tahu nggak kalau ternyata daun-daun ini selain sebagai gulma, dia ini juga bisa sebagai obat juga. Loh ya. Tuh, ini saya saking kecilnya ya. Gitu ya. Dia juga sebagai obat juga ini. Ini adalah salah satu obat untuk penyakit hati. Oh, bukan iri hati, bukan. Tapi memang ini selain memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, dia juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, plus juga untuk yang terkena hepatitis dan sebagainya. Minum ini secara rutin itu katanya menurut Mbak Google bisa memperbaiki imunitas penderitanya ya. Jadi kalau saya sih biasanya ngomongnya ini kayak semanggi-semanggian kayak gitu ya, daun lima kayak gitu. Kemudian lagi ini tanaman pakis. Oh, pakis ini wake banget ya. Kalau Mbak Beb, nah pakis ini Beb, kalau Mbak Beb ya biasanya akan ambil, tak biarin agak gede sedikit, kemudian nanti kalau sudah tak cabut Beb, kemudian Mbak Beb kasih mos, tak tanam di pot. Jadi dia akan jadi tanaman hias yang bisa ditaruh di indoor ataupun di outdoor. Pakis ya, ini jenisnya pasti banyak banget, ada pakis suri, pakis Boston gitu ya. Kalau ini jenis pakis Boston. Dan pakis Boston ini tahu nggak sih, dia adalah salah satu tanaman yang bisa menyerap bau tidak sedap dan juga polusi ya. Di dalam ruangan itu sangat bagus banget untuk diletakkan. Jadi selain memang mempercantik ruangan, kalau dia dikumpulkan jadi satu, Mbak Beb punya beberapa nih. Kemudian Mbak Beb kumpulkan jadi satu, akhirnya dia jadi
tanaman hias indoor ya, yang memang bikin rumah adem, kemudian juga menyerap bau yang tidak sedap, plus anti polusi. Jadi kalau habis ngecat dan sebagainya bisa banget dikasih tanaman ini, karena dia akan membantu untuk menetralisir udara gitu ya. Dan yang berikutnya ini modelnya kayak rumput Cina ya. Nih ini rumput-rumputannya ini Beb adalah salah satu gulmanya juga anggrek. Dan kalau Mbak Beb sih taunya ini katanya bisa banget untuk mengobati penyakit kayak kecapean kayak gitu loh Beb. Nih. Dan ini juga bisa membantu untuk memulihkan fungsi ginjal yang sudah mulai terganggu. Kayak gitu sih. Jadi ini pengaplikasiannya dengan dibuat seperti teh, direndam air hangat kemudian diminum seminggu sekali gitu. Saya lupa ini tadi namanya apa ya. Nanti saya akan googling lagi. Nah, itu tadi 3 tanaman gulma yang biasanya menyerang anggrek di media tanamnya, yang ternyata mereka tuh bermanfaat banget untuk menjadi obat alias apotek hidup. Semoga di acara Diana kali ini sangat membantu teman-teman Koco Besi dalam memahami karakteristik anggreknya, plus juga mengefektifkan supaya anggreknya ini makin rajin berakar ya, bertunas, plus dia berbakti dengan dia berbunga. Oke, kita jumpa di acara Diana berikutnya. See you.